Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Nuraini Bruginting. Saya berasal dari kelas 105. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian sejarah. Sejarah adalah suatu ilmu yang mempelajari segala peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Dan di dalam sejarah tidak dapat dipisahkan dari 3 konsep, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Di mana manusia sebagai pelaku sejarah, ruang sebagai tempat terjadinya sebuah peristiwa, dan waktu adalah kapan peristiwa itu terjadi. Karena tanpa adanya ketiga konsep ini tidak dapat dikatakan sebagai sebuah sejarah. Manusia dan sejarah itu selalu berkaitan. Tanpa sejarah, maka keberadaan manusia di muka bumi patut dipertanyakan asal-usulnya. Sementara itu, tanpa manusia, maka sejarah tidak akan pernah tercipta. Maka dari itu, manusia adalah unsur utama dari sejarah. Kemudian manusia. Manusia punya kedudukan sebagai objek dan subjek sejarah. Sebagai objek sejarah, manusia merupakan aktor dalam setiap kejadian sejarah. Sebagai subjek sejarah, manusia berperan merekonstruksi sebuah kejadian menjadi sebuah kisah atau cerita. Yang kedua adalah ruang. Dalam kajian sejarah, ada unsur yang tidak bisa lepas, yaitu ruang. Ruang atau dimensi spasial adalah tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam proses perjalanan waktu. Nah, yang ketiga yaitu adalah waktu. Waktu atau dimensi temporal merupakan konsep penting dalam sejarah karena selalu ada dalam kehidupan manusia dan selalu berjalan secara kontinu. Waktu membuat kejadian sejarah yang terjadi pada manusia memiliki pembabakan, seperti masa lalu misalnya. Konsep ruang dan waktu adalah unsur penting yang tidak mungkin terpisahkan dalam peristiwa kehidupan manusia. Seluruh perbuatan manusia di kehidupannya pasti berlangsung bersamaan dengan tempat dan waktu. Kedua hal tersebut tak mungkin lepas dari hidup manusia. Sebab perjalanan manusia pasti tercatat oleh waktu pada suatu tempat atau ruang. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kiranya apa yang telah tadi saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, semoga dapat dimaafkan. Sekian dan terima kasih.